Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis saham SMDR, di mana sebelumnya saya juga sudah pernah menganalisis saham SMDR ini di tanggal 31 Januari ya. Kalau ada yang nonton videonya, ini ada 120 kali ditonton. Nah, dimana saya membuat analisisnya kemarin masih sama ini ya, garis support resisten ini nggak ada saya ubah sama sekali. Ini bisa kita lihat tanggal berapa kemarin saya buat, tanggal 31 Januari. Jadi 31 Januari itu posisinya ada di candle yang merah ini ya, candle merah ini. Dan kemudian ini garis resistennya masih sama, coba bisa kita lihat. Nah, masih sama. Nah, sama. Dan di sini di video saya ini target saya adalah resisten sampai ke resisten ini ya. Nah, dimana dia hari ini kemarin tanggal 25 Februari, hari Jumat kemarin, dan dia benar sampai ke resisten ini. Jadi kalau ada yang ambil dari tanggal 31 kemarin, berarti dia sudah untung sekitar 45%. Nah, jadi sesimpel ini ya. Jadi saya di untuk style trading saya adalah tipe orang trading santai ya. Jadi saya trading santai di sini bisa dibilang swing trader, atau bisa dibilang ya trading bunglon ya. Jadi saya mencari saham-saham yang bagus dengan garis-garis yang simple seperti ini. Jadi nggak terlalu seperti kalian dapati banyak orang yang membuat garis-garis terlalu banyak dan terlalu ribet. Jadi misal seperti ini aja lah, ini gini terus, atau ada yang pakai Fibonacci. Misal saya ambil dari swing terendahnya seperti ini sampai ke tertinggi seperti ini, misal seperti ini. Jadi kan terlalu banyak garis ya, terlalu banyak garis. Atau walaupun ada betulnya juga, mungkin kalau kita sampai, misal dia sampai di sini terus abis itu ternyata di sini di harga 1150 udah ada garis lagi, oh terlalu dekat, udah lewat, udah terlalu mepet lah istilahnya resistennya seperti. Jadi malah bikin bingung sendiri ya, sedangkan ini garis yang seperti ini saya buat jadi saya akan beli di sini karena adalah resistennya, adalah supportnya, kita beli. Target terdekat saya di mana? Di sini. Ternyata kalau dia breakout ya udah saya tahankan. Dan trailing stop saya di mana? Trailing stop saya kalau dia menembus di area ini support yang sebelumnya di resisten di breakout ini. Jadi kalau dia ternyata saya hold saham ini, ternyata dia bergerak turun ke bawah dan turun dari area ini, ya udah saya keluar dulu, jual dulu, amankan profit saya. Tapi ternyata kalau dia naik sampai ke resisten, ya udah berarti saya untung ya. Saya akan tahankan sampai dia ke target saya di resisten yang ini. Jadi mungkin di sini udah ada yang take profit ya. Jadi di sini dia sudah mendekati area resisten. Nah, ini sebelumnya adalah resisten sebelumnya. Jadi resisten ini ternyata di breakout lagi. Jadi mungkin di sini udah ada yang TP atau ada yang masih hold. Nah, ada yang masih hold. Trailing stop saya di mana? Trailing stop saya di sini ya, di area ini. Jadi kalau harga turun dari sini saya akan jual dulu, amankan profit saya dulu. Jadi daripada dia kembali ke area ini malah istilahnya malah BEP ya, istilahnya seperti itu. Tapi karena saham SMDR ini memang trennya sedang bagus, dia trennya strong uptrendnya ya. Jadi walaupun dia turun ke area support, dia nggak bakal balik ke harga ini lagi. Jadi misal dia turun ke support, misal ini saya tarik naik ke atas ini. Jadi ini misalnya nanti dia turunnya di sini di support ini udah di atas harga support kita ambil sebelumnya, kita ambil 940, support selanjutnya adalah 1015, udah lebih tinggi walaupun dia kembali ke support ini. Nah, jadi itulah gunanya trailing stop. Ketika resisten udah dijebol, nah berarti udah ditembus, jadi itu adalah support kita selanjutnya. Jadi trailing stop kita di bawah support itu yang sebelumnya adalah resisten yang ditembus. Nah, jadi ini ternyata dia sampai ke resisten trendline-nya ini. Jadi kenapa mungkin banyak yang melihat video saya, kenapa kok nggak menggunakan jarang melihat saya menggunakan
apa ya istilahnya, menggunakan indikator-indikator itu. Jadi ya saya hanya paling menggunakan MA50 dan garis-garis sederhana seperti ini, karena biar saya tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu takut. Misal Fibonacci ya, misal saya menggunakan stokastik. Nah, seperti ini. Di posisi ini, sudah ya hampir sama ya, sudah murah, tapi dan itu ya juga mengkonfirmasi di harga kita ini. Nah, di sini sudah tinggi nih, di sini di candle yang ini. Di candle ini sudah tinggi, dan kemudian di candle ini juga sudah di atas rata-rata. Kemudian dia turun sampai ke sini. Nah, di sini kan dia udah murah, tapi dia cuman di setengahnya. Di ini sudah tinggi. Jadi ya menurut saya ya bisa dipakai, bisa nggak. Cuman kan yang namanya indikator ini kan terbentuknya dari pergerakan harga ini. Palingnya saya sering menggunakan itu indikator cuman volume, RSI untuk melihat divergen, terus MA50 dan garis support, resisten, dan area sederhana seperti ini. Jadi saya nggak takut untuk bertindak. Jadi saya adalah swing trading yang bisa dibilang bunglon ya. Jadi kalau saya sudah merasa cukup, ya udah saya jual. Tapi kalau saya merasa ingin tahan saham itu karena sudah breakout dari area resistennya, saya pasang trailing stop. Jadi kalau resistennya ditembus tadi berubah menjadi support, kalau dia turun dari area support tadi, saya jual. Jadi amankan dulu profit yang udah saya dapat. Ya seperti ini. Jadi dia udah sampai benar-benar sampai target ya. Kalau udah sampai kayak gini, kita apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melihat price actionnya lagi. Dia akan breakout lagi dari area ini atau kembali turun ke bawah. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini, support kita berarti di mana? Jadi kita bisa jadikan ini menjadi support. Kalau dia berhasil breakout dari area ini, nah kita bisa ambil dan jadikan area ini menjadi support. Jadi bisa, kalau seumpama dia naik dan kemudian dia nggak berhasil naik terus atau malah turun, jadi jadikan area ini bawah, satu tick di bawah area ini. Jadi 1365 ini adalah menjadi apanya ya istilahnya, support terakhirnya. Jadi kalau dia tembus dari area turun dari 1365, ya udah berarti kita cut loss. Jadi menandakan saham ini akan kembali turun ke bawah, kembali mencari support-support yang ada di bawahnya. Hanya seperti itu aja. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita hapus berarti kan ini udah selesai ya. Nah, jadi kita tinggal menunggu price action selanjutnya. Jadi pergerakan candle ini selanjutnya dia mau kemana. Jadi nanti kita tinggal simpulkan dia turun ke sini, oh itu ada nggak support sebelumnya atau ada nggak resistance sebelumnya, seperti itu. Jadi misal di sini di weaknessnya ini sebelumnya apa? Oh sebelumnya ini adalah area resisten. Jadi bisa kita anggap atau ini bisa kita masuk di posisi ini seperti itu. Oke. Nah jadi dari ininya juga dari kemarin transaksi dari broker summary-nya juga dari saham SMDR ini akumulasi ya, dimana bisa kita lihat di sini. Nah penjualannya lebih banyak dibandingkan dengan pembeliannya, itu adalah ciri khasnya. Nah jadi di sini yang beli banyak itu siapa? Ada YP yang borong, YP sebanyak 3,7 miliar, BK 2 miliar, AK 1,9 miliar, sama MG 1,1 miliar. Dan yang jualan itu LS 1,7 miliar, dan PG 1,5 miliar, GR 1,2 miliar, terus terakhir ada YJ 1 miliar. Nah jadi penjualannya sebanyak 38 broker yang jualan banyak dan diambil sama 25 broker ini. Ini adalah tandanya sedang ada akumulasi. Nah kedepannya nggak tahu. Di sini juga kalau kita lihat dari YP sendiri yang punya barang paling banyak, dia harga rata-ratanya ada di 1313. 1313 tuh YP
nggak bisa, ini kelipatan 5 ya, berarti anggap aja di 1315, dan berarti dia sekarang masih profit sekitar 3,71%. Itu udah lumayan banyak ya, karena YP ini brokernya Mirai Asset, jadi dia tuh kebanyakan scalping ya. YP, BK, MG ini kebanyakan, sama AK ini kebanyakan mereka scalping ya. Bisa aja mereka nanti langsung guyuran, jadi mereka jualan. Jadi mereka biasanya naikkan dulu harganya, mungkin bakal lewat dari area resisten itu, kemudian mereka guyur, jadi mancing retail biar pada masuk, kemudian mereka guyur. Nah di sini YP, BK, AK, MG ini bener-bener yang sering copet ya, istilahnya main cepat ya mereka. Jadi mereka naikin ini, kayaknya bakal kerjasama, naikin dulu kemudian mereka guyur. Tapi nggak tahu juga, mungkin kalau mereka masih hold juga besok, kemungkinan harga akan terus dikerek naik. Ini benar-benar top broker ya yang ambil ini, YP, BK, AK sama MG. Yang topnya betul ini dari Mirai Asset nih. YP ini terkenal copetnya ini. Dan ini mereka harganya rata-rata seperti MG sendiri, AK ini paling murah, dia dapat di harga rata-ratanya 1251. 1251 itu anggap aja di 55 nih ya. Oke, di 55. Jadi dia sekarang sudah profit sekitar 8,67%. Jadi sudah banyak ya profitnya. Oke. Jadi seperti tadi. Jadi kita kalau di saham itu untuk analisis teknikalnya kita nggak usah terlalu banyak menggunakan indikator-indikator. Cuman nggak masalah, saya juga dulu di awal untuk trading itu saya semua indikator saya coba, semua garis-garis itu saya buat, semua ini alat-alat bantu ini semua saya pakai. Cuman endingnya saya akan tetap nyaman dengan ini, kecuali copet ya. Sekali copet atau day trading ya, jadi membutuhkan banyak garis untuk melihat pergerakan yang kecil. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih nyaman dengan style saya yaitu swing. Jadi saya nggak memperhitungkan pergerakan-pergerakan kecil, tapi saya mempertimbangkan pergerakan-pergerakan besar. Cuman tentu lagi kembali ke saya pribadi, kalau saya merasa sudah puas dengan profit yang saya dapat, ya udah saya jual. Itu aja. Jadi saya swing tapi bisa juga day trading. Jadi misalkan saya beli hari itu dan udah naik 5% atau 10%, kalau saya ingin jual ya udah saya jual daripada kembali turun lagi ke bawah. Oke, nanti di akhir video ini akan ada saya sertakan link ya. Jadi link bagaimana cara trailing stop, bagaimana cara average up atau tambah dana ketika dia sudah berhasil breakout di sini. Misal kita cuma masuk setengah, di sini juga saya mau tambah dana lagi untuk average up-nya, ya nggak masalah. Jadi untuk menambah atau meningkatkan profitabilitas kita. Nah, sama juga saya akan ada lagi video tambahan nanti di akhir, saya kasih link juga bagaimana cara menentukan risk rewardnya ketika kita ingin masuk ke dalam saham. Oke, sekian aja dari saya untuk analisis saham SMDR ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.